Syekh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allahi wa iyyakum. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum, dan juga kepada kedua guru kami, Asy-Syaikh Dr. Jalal bin Ibrahim Al-Khulailah dan Al-Ustadz Abdullah Amir Maryatan hafizahullahu ta'ala. Kami ucapkan selamat datang dan jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran para ikhwan sekalian dan para guru-guru kami sekalian. InsyaAllah kita akan bermajelis ilmu pada malam hari ini. Akan tetapi sebelum kita memasuki sesi majelis ilmu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami menghimbau para ikhwan sekalian untuk merapat. Bapak boleh merapat lagi, Pak, sebelum kita mulai. Dan juga kami himbau kepada para jamaah, baik ikhwan ataupun ummahat, ibu-ibu yang berada di atas yang membawa putra-putrinya, harap untuk bisa dikondisikan putra-putri tercinta agar bisa tertib mengikuti kajian ini. Dan diharapkan dengan begitu kita lebih bisa khusyuk dan lebih khidmat dalam menyimak ilmu materi yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Jalal kepada kita semua. Dan juga para ikhwan, para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga menghimbau untuk tidak menyalakan alat komunikasinya, tidak menyalakan sinyal HP-nya, karena itu akan lebih memperlancar live streaming kita dan juga lebih membuat kita khusyuk untuk mendengarkan kajian yang akan kita dengar. Tapi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada kesempatan malam hari ini menuju ke bulan Ramadan yang tidak lama lagi, insyaallah ta'ala. Kita sudah berada di malam 26 Sya'ban, yang mana sekitar 4 atau 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, insyaallah ta'ala. Maka tentunya kita perlu mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut bulan yang mulia ini, dan diantara persiapan yang paling kita butuhkan adalah persiapan ilmu. Maka dari itu malam hari ini kita akan simak kajian bersama Asy-Syaikh Dr. Jalal bin Ibrahim Al-Khulailah hafizahullahu ta'ala, yang akan diterjemahkan oleh guru kita Al-Ustadz Abdullah bin Amir Maryatan hafizahullahu ta'ala dengan tema bekal Ramadan. Maka kepada Asy-Syaikh waktu dan tempat kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Tafadhal Syekh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة في الله، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة 26 من شعبان لعام 1444، يطيب لي ويسرني أن ألتقي بإخواننا في مسجد العزيز الذي تم افتتاحه قبل أشهر يسيرة، مستذكرا قول الله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقوله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau membuka mukaddimahnya dengan khutbatul hajah yang singkat dan ringkas, beliau mengungkapkan kebahagiaan beliau
dan membuat beliau bahagia atas keberadaannya di Masjid Al-Aziz yang baru saja dibuka sebelum beberapa bulan yang lalu. Dan tentunya kata beliau sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa rumah-rumah Allah yang dibangun di atas ketakwaan semenjak hari pertama dia dibangun adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tempat kaum muslimin berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau pun mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya bahwa di rumah Allah Subhanahu wa taala Allah mengizinkan orang-orang yang beriman untuk meninggikan atau berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka melakukan itu karena mereka khawatir akan satu hari di mana mata terbelalak, yaitu pada hari kiamat, sehingga mereka mempersiapkan diri mereka di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Nah, kata beliau hafizahullah taala bahwa di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yujaddidul mawasim. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan untuk memperbaharui musim yang dimaksud oleh beliau adalah musim kebaikan dengan menetapkan bulan Ramadan sebagai musim di mana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya mereka memperbaharui keimanan dan kemudian mereka melakukan amal saleh. Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hamba-hamba Allah dari keburukan dan mendekatkan mereka dari kebaikan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya idza aqbala syahr Ramadan, jika datang bulan Ramadan, maka kata Rasulullah SAW, futihat abwabus sama, akan dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang masyhur, yang lebih masyhur lagi, Rasulullah SAW mengatakan dibukakan pintu-pintu surga, dan kesemua riwayat tersebut sahih kata beliau. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW menutup pintu-pintu neraka Allah. Dan kemudian para syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bulan Ramadan kata beliau adalah syahrul rahmat. Itu adalah bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan yang dipenuhi oleh rahmat Allah. Dan kemudian juga dia disebut dengan syahru futuhat. Bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Dan sebagaimana yang sering kita saksikan di bulan ini kata beliau, kita melihat taubatnya orang-orang yang berdosa, dan kemudian juga kita melihat qiyamnya orang-orang yang biasanya tidak salat malam. Dan kemudian juga beliau mengatakan kita melihat ada infak yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya tidak infak, dan orang-orang yang sebelumnya kita lihat tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang diketahui kata beliau bahwa bulan ini itu adalah bulan futuhat rabbaniyah, adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya, dan juga disebut dengan futuhat ruhaniyah, di mana Allah membuka kemenangan-kemenangan bagi ruh hamba Allah yang beriman. Kita tahu kata beliau bahwa di bulan Ramadan Allah menetapkan kemenangan-kemenangan bagi kaum muslimin, seperti salah satu contohnya Fathu Makkah, di mana Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan lebih atau banyak sekali kemenangan di peperangan Rasulullah SAW ya yang terjadi di bulan Ramadan. Oleh karenanya yang wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah mempersiapkan dirinya untuk menerima dan menghadapi bulan ini. Wa ahlud dunya idza fut min at-taubah as-sadiqah. Naam. Ahibati fillah, Syekh mengatakan bahwa di dalam kebaikan
kita tidak sanggup melakukan kebaikan kecuali yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan, ijtihad yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, sekuat apapun, maka kita hanya akan mendapatkan kebaikan yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya kata beliau, hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisidqin wa ikhlas, dengan jujur dan penuh keikhlasan, wa iqbal, dan menghadap kepada Allah dengan betul-betul sungguh-sungguh dan kemudian penuh keyakinan, wa ilhah, dan kemudian terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti misalkan kata beliau bahwa ya Allah, wahai Rabbku, Engkau menetapkan bagi hamba-hambamu kebaikan, yakni bagi banyak hamba-hambamu kebaikan, maka tetapkan untukku juga sebagaimana Engkau tetapkan kepada mereka. Bahwa aku tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya dan upaya, melainkan karena Engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Dan kemudian katakan, mintalah kepada Allah, karuniakan kepadaku keikhlasan, karuniakan kepadaku kemampuan untuk memperbanyak salat, memperbanyak ketaatan kepadamu, agar aku semakin dekat kepadamu ya Allah. Dan Engkaulah sebaik-baiknya zat yang diminta, dan karuniakan kepadaku kekuatan untuk beribadah, semangat untuk beribadah, ilmu yang bermanfaat sehingga ibadahnya menjadi sempurna, dan amalan yang diterima olehmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian bukakan pintu-pintu kebaikan bagiku, karena sejatinya aku telah melewati hari-hari yang panjang, hari-hari yang banyak, melewatkan Ramadan-Ramadan yang banyak dalam keadaan aku tidak beribadah sebaik mungkin kepadamu ya Allah, dan aku tidak menikmati ibadah demi ibadah di bulan-bulan Ramadan. Dan kemudian karuniakan kepadaku ya kesempatan atau tetapkan kehendakmu atas diriku untuk bisa beribadah sebaik mungkin, dan lindungilah aku dari kemaksiatan, kata beliau. Dan kemudian berikan aku hidayah ya Allah, agar aku bisa melakukan, atau berikan aku taufik agar aku bisa melakukan kebaikan sebaik mungkin. Tapi kata beliau, sebanyak apapun kita berdoa dan meminta kepada Allah, maka kita harus mengingat bahwa kita memiliki dosa-dosa yang menghalangi antara diri kita dengan kebaikan atau dengan amal soleh. Kata beliau, dzunubun yahulu bainana wa bainallah. Kita memiliki dosa-dosa yang menghalangi antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, dosa-dosa itu adalah bagaikan begal, bagaikan mereka yang mencegat kita di tengah jalan dan merampas kebaikan yang kita miliki. Oleh karenanya, atau kata beliau kemudian, dosa pun mengikat kita sehingga kita tidak berdaya. Kita tidak bisa melakukan apapun dari ketaatan kepada Allah. Dia menggelapkan hati-hati kita sehingga kita tidak bisa melakukan apapun dari kebaikan yang semestinya kita lakukan di bulan Ramadan. Wassalam. Ya. Kita terjemahkan apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, bahwa memang betul kata beliau, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghalangi antara seorang hamba dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa firman-Nya menunjukkan bahwa Allah menerima dan menantikan taubat hamba-hambanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah misalkan dalam surat Ghafir, ketika Allah mengatakan Ghafiriz dzam wa qabilit taub, Allah adalah pengampun dosa dan kemudian penerima taubat seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang lain, innallaha yuhibbut tawabin, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Atau seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih tentang kisah seseorang yang kehilangan kendaraannya di tengah gurun pasir, di mana Rasulullah SAW mengatakan innallaha yafrahu bitaubati abdihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya bahagia dengan taubat hambanya
yakni hamba yang dikisahkan dalam hadis ini, dalam sabda Rasulullah SAW ini, yang sudah putus asa karena kehilangan kendaraannya. Kemudian dia berazam untuk tidur di bawah pohon sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tiba-tiba kendaraannya itu muncul, terlihat oleh dirinya yang sedang terbaring. Wa qala min syiddatil farah, kemudian karena saking bahagianya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku, karena terlalu senang sehingga dia tidak sadar mengucapkan kalimat yang merupakan dosa besar. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba ini kemudian menyadari kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu asyaddu farahan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kata beliau, satu taubat yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah itu menghapuskan seluruh dosa yang dilakukan, jami'adz dzunub kata beliau. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Dan kemudian tidak ada satu perkara pun yang bisa menandingi taubat seseorang dari dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang begitu luar biasa. Untuk satu taubat Allah mengampuni seluruh dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Dan kemudian taubat ini menjadi taubat yang diterima dan menggugurkan dosa ketika, kata beliau, memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu adalah al-iqla' 'anidz dzunub, meninggalkan dosa. Dan kata beliau, ini adalah perkara yang paling mudah. Kenapa? Karena kita hanya dibebani untuk meninggalkan sesuatu, dan ini mudah sekali kata beliau. Yasirun jiddan kata beliau, sangat mudah. Kita tidak diperintahkan melakukan sebuah amalan, karena melakukan sebuah amalan, melakukan sebuah ketaatan jauh lebih sulit dari meninggalkan sesuatu. Tentunya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kata beliau, ketika kita melakukan ghibah, maka apa yang harus kita lakukan? Tinggal kita menahan lisan kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, amsik alaika lisanak. Ketika sahabat Uqbah bin Amir mengatakan, bertanya kepada Rasul untuk terselamatkan dari fitnah, salah satu yang dikatakan amsik alaika lisanak. Ataupun kita pernah kemudian mengadu domba orang lain, kita tinggal meninggalkan kalimat-kalimat yang mengadu domba, ya saudara-saudara kita, kata beliau, kita tinggalkan. Dan ini kemudian ahibati fillah, kita kemudian meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, oleh udhun, oleh telinga, oleh kemaluan, dan kemudian seluruh syahwat-syahwat yang sering muncul, ya. Dan juga kita meninggalkan kelalaian-kelalaian kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dan di antara perkara yang memudahkan kita untuk meninggalkan dosa, tentunya setelah bertawakal kepada Allah dan meminta pertolongan Allah, itu adalah al-mukthu fil masajid, berdiam di rumah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cahaya Allah Rabbul Alamin begitu luar biasa. Namun kemudian Allah mengatakan, yahdillahu linurihi man yasha, kata Allah, Allah akan memberikan hidayah petunjuk dengan cahaya Allah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan setelah ayat ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali ila akhir ayat. Seakan kata beliau, ya, bahwa orang-orang yang pantas, yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan cahaya Allah adalah mereka-mereka yang meninggikan suaranya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah, bertasbih di dalamnya, dan kemudian meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau katakan. Dan kemudian ahibati fillah, bahwa dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah itu akan dihabiskan dengan ketaatan yang dia lakukan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tahtarikun,
kalian terbakar, yakni oleh dosa-dosa yang kalian lakukan. Karena ancaman dari dosa yang dilakukan adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tusalluna adh-dhuhra wa yudhibullahu dzalik. Kemudian kalian salat zuhur, maka Allah akan menghilangkan dosa-dosa kalian karena salat yang kalian kerjakan. Kemudian Nabi mengatakan tahtarikun, kalian terbakar oleh dosa-dosa kalian. Kemudian kalian salat asar, dan salat asar akan menghilangkan dosa-dosa tersebut. Atau seperti disebutkan dalam hadis yang lainnya, as-salatu ila salah, al-jumu'ah ila al-jumu'ah, Ramadan ila Ramadan. Satu salat ke salat yang lain, salat Jumat ke salat Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan tahun berikutnya. Kafaratun lima bainahuma, dia menghapuskan dosa di antara keduanya, menghilangkan kesalahan-kesalahan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh bahwa ketika seseorang berada di dalam masjid melakukan ketaatan kepada Allah, dia sedang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamunya dengan janji-janji yang luar biasa, ya, janji-janji yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Dan ketika seorang hamba di masjid, itu adalah momen di mana kekuatan syaitan menjadi sangat lemah, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, yang pertama, bahwa yang membuat kita jauh dari dosa adalah berlama-lama di rumah Allah. Begitu juga dengan berteman dengan orang-orang saleh, menemani orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hilaqul ilm, dengan majlis-majlis ilmu yang membuat seseorang jauh dari dosa dan kemaksiatan. Begitu juga dengan qiraatul Quran, dengan bacaan Al-Quran. Ahibati fillah, mereka yang bersedekah pun, kata Syekh, akan terselamatkan dari dosa dan kemaksiatan. Bahkan sedekah di antara perkara yang membuat seseorang merasakan manisnya keimanan. Kemudian syarat yang kedua, kata beliau, al-azmu, yaitu berazam, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa yang dilakukan. Dan kata beliau, yang diminta oleh Allah itu hanya berazam, bukan sama sekali tidak kembali kepada dosa. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang berpikir bahwa ketika dirinya kembali lagi kepada dosa, maka taubatnya batal, taubatnya tidak baik, itu diantara bentuk tipu daya syaitan kepada dirinya. Bahwa yang diminta oleh Allah bahwa seseorang berazam untuk tidak melakukannya ketika bertaubat, dan ketika dia kembali lagi, yang perlu dia lakukan adalah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yujaddidut taubah, dia yang perlu dia lakukan adalah memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat berikutnya itu adalah an-nadam, ya, bahwa seseorang menyesali apa yang dia lakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Wala siyama, kata beliau, ketika akan mendekati Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang begitu luar biasa kepada hamba-hambanya. Kata beliau, berkata ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, di antara mereka, nanamu an salatil fajri, kita terlewatkan salat fajar. Apa yang menjadi penyebabnya? Maka sebagian dari mereka mengatakan, kallabatkum adz-dzunub, atau kalian diikat oleh dosa-dosa kalian. Sehingga ahibati fillah wa ikhwani fiddin, bahkan ketika akan tidur pun, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dilakukannya, agar dirinya itu bisa berakhir dalam keadaan yang baik, agar husnul khatimah. Begitu juga dengan orang-orang yang akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Tafadhal. هذه شروط التوبة في كل اليوم تنسى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ahibati fillah, bahwa mereka yang bertaubat kepada Allah dengan memenuhi 3 syarat, maka dosa-dosa mereka semuanya akan diampuni kecuali satu dosa, kata beliau. Satu dosa yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, yakni fi huquqin nas au dzulman nas, ketika seseorang menzalimi manusia.
Kata beliau bahwa kezaliman kepada manusia jauh lebih berat dibandingkan maksiat atau kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mencukupkan taubat kita dengan 3 syarat yang tadi disebutkan. Adapun untuk dosa yang dilakukan kepada manusia maka Allah mensyaratkan satu perkara yang lainnya. Kata beliau yaitu at-tahallul min huquqin nas, minta dihalalkan dari hak-hak manusia yang kita zalimi. Dan kemudian kita menjumpai di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang taubat, kata beliau, maka kita tidak akan pernah menemukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba bertaubat kepada dirinya dan kemudian Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, atau Allah murka kepada dirinya. Di antara contohnya kata beliau seperti Nabi Allah Adam alaihi salam yang telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam diberikan kalimat yang diwahyukan oleh Allah kepada dirinya untuk dibaca oleh Adam, dan kemudian Allah mengampuni Adam dengan kalimat-kalimat tersebut. Ataupun tentang Nabi Nuh alaihi salam ketika menyaksikan anaknya yang hampir tenggelam, ya, dan Allah mengatakan, menghikayatkan, inna bani min ahli, sesungguhnya dia adalah anakku dari keluargaku. Dan kemudian dikisahkan dalam Al-Quran pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak Nuh alaihi salam. Ataupun tentang Nabi Musa, ya, fawakaza Musa alaih, yang Nabi Musa membela salah seorang dari kaumnya yang akhirnya membuat Musa menghilangkan nyawa laki-laki yang menjadi musuh salah seorang kaumnya. Ataupun tentang 3 orang yang menyelisihi peperangan bersama Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW memboikot mereka hampir 51 hari, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Dan ingat kata beliau bahwa seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya adalah musyrikin, dan Allah menerima taubat mereka, menerima keislaman mereka dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Bahkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim kata beliau, dosa-dosa yang mereka lakukan Allah gantikan menjadi pahala. Nafsus sayyiat kata beliau, dosa yang dulu mereka lakukan yang banyak itu kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam surat Al-Furqan. Dan kemudian dalam ayat Allah atau firman Allah yang lainnya bahwa Allah mengatakan tentang mereka-mereka yang bertaubat, dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu. Mereka mengingat Allah, meminta ampunan Allah, dan kemudian mereka tidak melakukan atau tidak meneruskan dosa-dosa yang mereka lakukan sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka? Allah menjanjikan surga kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala justru memuji mereka, mereka yang bertaubat dari dosa yang mereka lakukan. Ingat kata beliau, kita memiliki Rabb yang azim, yang agung, yang karim, kemudian juga Rabb yang banyak memberi, yang dermawan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang selalu ingin mengampuni hamba-hambanya. Ketika seorang hamba mendekat kepada Allah, idza aqbalal abdu shibran, ketika seorang hamba mendekat sejengkal, maka Allah akan mendekat lebih dekat lagi, 1 hasta, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seorang hamba itu mendekat kepada Allah 1 hasta, maka Allah akan mendekat kepada dirinya 1 depa. Dan kemudian ketika seseorang mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat kepada hambanya dengan berjalan cepat. Oleh karenanya kita harus jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sungguh-sungguh di dalam taubat kita. Kita harus melakukannya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wabillah, dan kemudian dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kata beliau, di antara cara menyambut Ramadan yang sangat agung, cara yang agung untuk menyambut Ramadan,
itu adalah idharul farah was surur, menampakkan kebahagiaan, menampakkan keceriaan, kegembiraan. Kita menyaksikan bagaimana di bulan Ramadan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu begitu dekatnya dengan saudara-saudara mereka. Mereka beribadah di waktu yang sama, melakukan ibadah yang sama. Mereka salat bersama-sama. Bahkan kata beliau, qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, hati mereka seperti hati satu orang. Ya, dan mereka menunjukkan, orang yang beriman yang menyambut Ramadan menunjukkan kebahagiaan mereka dengan lisan mereka, dengan wajah mereka, dengan anggota tubuh mereka. Bahkan Nabi mengisyaratkan dalam satu hadis, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Ya, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika dia berbuka dan kemudian kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam, seluruh kebaikan di dalamnya adalah keindahan. Tidak ada keburukan di dalamnya. Karena Islam memerintahkan, atau setiap Islam memerintahkan kita dengan kebaikan, maka yang terjadi adalah, yang muncul adalah kejernihan, kesucian, kebahagiaan. Ketika Allah melarang seseorang dari keburukan, atau ketika Islam melarang seseorang dari keburukan, Allah menghindarkan dirinya dari kotoran demi kotoran, dari keburukan demi keburukan. Namun amat disayangkan, kata beliau, sebagian kaum muslimin, khususnya dari mereka yang suka mengada-ngada dalam urusan agama, kata beliau, mereka berusaha menunjukkan kebahagiaan mereka, keceriaan mereka, seperti cara yang dilakukan oleh orang Yahudi dan kemudian orang-orang Nasara, di mana orang-orang Yahudi dan Nasara mereka akan sibuk dengan hiasan demi hiasan, atau perkara-perkara yang menunjukkan kemewahan dan kemegahan, kata beliau hafizahullah ta'ala. Mereka-mereka yang hatinya kosong dari keimanan dan kemudian sibuk dengan cara-cara dunia, maka mereka akan melakukan persis sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kenapa mereka melakukan perkara seperti itu? Karena mereka harrafuddin, mereka mengubah agama mereka, sehingga mereka kehilangan manisnya keimanan, mereka kehilangan lezatnya keimanan. Akhirnya mereka mencari cara-cara yang bisa mendatangkan kebahagiaan kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka ketika berada di rumah-rumah ibadah mereka, mereka mulai menggambar orang-orang soleh di antara mereka. Bahkan mereka mulai menggambar atau memvisualisasikan Tuhan-Tuhan mereka dengan begitu indahnya, agar datang kebahagiaan pada hati mereka. Itu yang mereka fikirkan. Dan kemudian juga mereka melakukan tarnim musiki. Mereka melakukan menghiasi rumah ibadah mereka dengan musik-musik, semata-mata agar mereka kemudian mendapatkan kebahagiaan di dalam hati mereka. Amat disayangkan, kata Syekh, ada di antara orang-orang yang mengaku beriman justru mengikuti mereka qudwatan hadwal qudwah, sejengkal demi sejengkal, dan ini tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan kepada mereka. Bagaimana bisa, kata beliau, ahibati fillah, bagaimana mereka bisa bahagia dengan cara-cara ini? Dengan ruhaniyat, artinya cara-cara rohani yang mereka anggap bisa mendatangkan kebaikan. Padahal mereka bisa berbahagia dengan cara mereka membuka kitabullah, dengan cara mereka memperbanyak sholat, dengan cara mereka menyempurnakan puasa mereka, tapi mereka tidak melakukannya. Dan ahibati fillah wa ikhwani fiddin, beliau juga menyinggung tadi bahwa orang-orang yang menganggap dengan cara ini mereka bisa mendatangkan atau mendapatkan kebahagiaan, buktinya, faktanya tidak seperti itu. Mereka-mereka yang beriman ketika sholat mereka menangis. Namun kita menyaksikan sebagian dari orang-orang yang seperti ini bisa menguap di saat dibacakan kitabullah, dibacakan ayat-ayat Allah, terlihat lemas, terlihat lemah, ya, dalam melakukan sholat. Maka ini menunjukkan keadaan hati mereka. Kata beliau, halu qalbika fid dunya, keadaan
hatimu di dunia itu akan menggambarkan keadaanmu di dalam kubur, di alam barzakh. Ingat ini baik-baik, kata beliau, bahwa apapun yang kita rasakan di dalam hati kita, maka itulah yang akan menjadi keadaan kita, ya, menjadi keadaan kita di alam kubur kita. Mereka-mereka yang berbahagia dengan Ramadan akan terpancar kebahagiaan di wajah mereka, terpancar kebahagiaan di lisan mereka, terpancar kebahagiaan di anggota tubuh mereka. Mereka akan diberikan petunjuk kepada kebaikan, wahudu ila tayyib, kata Syekh tadi disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang betul-betul berbahagia dengan Ramadan akan terlihat dalam muamalahnya dengan keluarganya, dengan manusia, dengan kaum muslimin. Kita menyaksikan, kata beliau, sebagian orang fakir, tidak punya apa-apa, namun hati mereka dipenuhi kebahagiaan yang sangat luar biasa, bahkan seluas dunia, kata beliau. Dan ingat, kata beliau, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan mereka-mereka yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka lah kehidupan yang sempit, dan kemudian Allah akan bangkitkan, kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Dan mereka bertanya-tanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kami dikumpulkan dalam keadaan buta padahal kami dulu bisa melihat? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, dulu kalian di dunia melupakan aku, ya, maka kami hari ini melupakan kalian. Dan itulah keadaan mereka-mereka yang dipenuhi dengan kebohongan di dalam hati mereka, dipenuhi kebahagiaan palsu di dalam hati mereka ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. ختاما أيها الإخوة في الله فحتى لا Ahibati fillah, yang terakhir dalam penyampaian beliau, kata beliau bahwa seseorang hendaknya dia menegakkan atau melakukan atau membuat program-program yang membuat dirinya mendapatkan faedah dan manfaat dari bulan Ramadan, baik itu program secara pribadi ataupun program dengan keluarga atau program secara umum, agar dia bisa menuai, memanen kebaikan demi kebaikan. Seperti contohnya, kata beliau, ma'al Quran, bersama Al-Quran Al-Karim. Maka lakukan, buat program dari sekarang, kata beliau, bukan membuat atau mengawali program dari awal Ramadan, tapi dari sebelum Ramadan. Ishtari mushafan, kata beliau, jika engkau tidak memiliki mushaf maka belilah mushaf. Atau jika mushafmu itu adalah mushaf yang sudah usang, maka ganti dengan yang baru. Dan jadikan atau pilihlah tempat di rumahmu di mana engkau menghabiskan waktumu bersama Al-Quran. Tentukan waktu tertentu di mana engkau membaca Al-Quran, dan kemudian engkau bisa mengumpulkan keluargamu dengan dirimu, kemudian membaca Al-Quran bersama-sama dengan niat ta'lim, dengan niat mengajari mereka Al-Quran, atau juga dengan niat tashih, memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. Sebagian orang tidak cukup untuk menghatamkan Al-Quran hanya satu kali. Sebagian dari mereka membutuhkan khatmah demi khatmah, hatam demi hatam, terus menerus hatam. Tapi ada sebagian hamba Allah yang bahkan mereka tidak sanggup untuk menghatamkan Al-Quran satu kali pun di bulan Ramadan. Atau misalkan kau membuat program sedekah atau memberikan makan orang-orang yang berpuasa atau orang-orang yang membutuhkan. Kita harus tahu bahwa sedekah dengan niat yang shadiqah, dengan niat yang jujur, dan sedekah yang baik dari harta kita, maka ini akan membuat Ramadan kita menjadi bernilai. Dan Islam tidak meminta kita untuk melakukan sedekah dengan harta yang banyak. Seseorang yang tidak memiliki apapun, dia bisa mensedekahkan, menginfakkan perkara yang sedikit dari harta atau apa yang dari dia miliki. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah? Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan lindungi diri kalian dari neraka Allah meskipun dengan memberi sepotong korma? Dan itulah sedekahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau hanya bersedekah dengan satu butir korma. Dan kemudian ada yang menanyakan, bitamrah wahidah, dengan satu kurma saja engkau bersedekah?
Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, maka dia akan menjumpai balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min dzarrat fit tamrah wahidah. Betapa banyak dzarrah atau berapa banyak dzarrah yang terkumpul untuk seimbang dengan berat satu butir kurma. Dzarrah itu semut kecil. Dzarrah itu semut kecil. Ketika dikumpulkan untuk bisa seberat kurma, berapa banyak? Sedangkan satu dzarrah saja sudah mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian sebisa mungkin sedekah yang kau lakukan adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi. Bukan berarti engkau tidak boleh, kata beliau, bersedekah secara terang-terangan. Tapi bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, rajulun, di antara 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun tasaddaqa biyaminih, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga atau sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini sedekahus sir, tapi sedekah secara terang-terangan itu pun perkara yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu adalah perkara yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menyembunyikannya dan kemudian kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, itu jauh lebih baik. Kata beliau, semua tergantung keadaannya. Likulli maqamin maqal, kata beliau, setiap keadaan memiliki cara-cara yang sesuai dengannya. Ya, dan tidak ada alasan bagi seseorang kemudian mengatakan, saya fakir ya Syekh, saya tidak punya apapun. Maka berikan apa yang kau miliki, bisyai'in yasir, meskipun perkara yang sederhana. Seperti engkau memberikan makan saudaramu dari makanan yang engkau terima. Jika engkau tidak memiliki apapun dan ada yang memberimu, maka apa yang sudah engkau dapatkan itu adalah milikmu. Maka berikan apa yang engkau miliki kepada saudaramu, maka engkau telah memberikan makan kepada orang yang berpuasa dan berhak mendapatkan pahala. Beliau kemudian mengatakan, ya, la ya'dumul khair illa mahrum. Mereka yang tidak bisa melakukan kebaikan adalah orang-orang yang diharamkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau kemudian mengisyaratkan dengan satu hadis Nabi Muhammad SAW, "Uman yataharral khaira yu'tah." Barang siapa yang mencari-cari kebaikan, maka dia akan diberikan kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa may yatawaqqash syarra yuqah." Barang siapa yang berusaha menghindar dari keburukan, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, jadikan atau buat program salat tarawih, kata beliau. Jika seseorang bisa menjadi imam, jadilah dia seorang imam dalam salat tarawih. Atau jika dia tidak mampu melakukannya, maka dia bisa bersegera untuk datang ke masjid menantikan salat tarawih. Mungkin setelah maghrib dia duduk sampai selesai salat tarawih, atau mungkin dia bisa duduk setelah sholat asar, semenjak sholat asar, setelah dia bekerja, setelah dia menunaikan kebutuhan keluarganya, sambil dia beristirahat di masjid, dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamnya dia di masjid akan menjadi kebaikan bagi dirinya daripada dia diam di rumah. Bisa saja ketika dia berdiam di rumah, maka ada masalah-masalah yang terjadi dengan keluarga. Selama engkau telah memenuhi kebutuhan mereka, maka itu cukup. Dan habiskan waktumu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam masjid engkau bisa tersenyum kepada saudaramu, ataupun engkau ketika mendengar azan engkau bisa mengulang kalimat-kalimat muadzin. Setelahnya engkau bisa bersolawat dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bisa buka bersama saudara-saudaramu dan kemudian berbagi bersama mereka. Setelah itu engkau bisa membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran atau memperbanyak sholat sunnah. Apa yang menghalangi kita dari melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu? Sekali lagi beliau mengingatkan, mereka yang terhalang dari kebaikan, mereka yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian seseorang juga bisa membuat program dakwah. Dan kata beliau, kata siapa? Bahwa dakwah itu harus selalu di atas ilmu. Bahwa dakwah itu yang disampaikan harus ilmu. Beliau mengatakan tidak. Seseorang bisa berdakwah dengan perilakunya, kata Syekh, dengan menunjukkan kelembutan, dengan memudahkan urusan orang lain, dengan tersenyum kepada mereka,
dengan mengucapkan salam kepada mereka, dengan bersalaman dengan mereka ketika berjumpa, atau bahkan memberikan nasihat-nasihat yang sederhana, atau membantu kebutuhan mereka sesuai dengan yang mampu engkau lakukan, maka ini adalah dakwah. Kata Syekh, betapa banyak amalan yang sedikit namun dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat besar. Itu sebabnya kenapa di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur adalah zat yang membalas kebaikan yang sedikit dengan balasan yang jauh lebih banyak. Betapa banyak kalimat yang baik, betapa banyak senyuman yang membuat seseorang kemudian berhak mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahibati fillah, beliau kemudian mengatakan bahwa seseorang ketika menghadapi Ramadan, maka hendaknya dia mendekat dari rumah Allah. Kemudian beliau menyebut masjid ini seperti misalnya ketika mereka datang ke Masjid Al-Aziz dan kemudian memakmurkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, setiap kebaikan kalian itu seperti orang-orang yang melemparkan benih yang terkadang atau seringkali dia tidak memperdulikannya, namun kemudian benih ini menjadi pohon yang sangat besar. Dan kemudian muncul buah-buah yang banyak, manusia mengambil manfaat darinya, bahkan binatang pun memakan buah-buahan tersebut, dan semua ini berpahala sedekah bagi orang yang melakukannya. Begitu juga dengan kebaikan apapun yang kita lakukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal Islam, kata beliau. Inilah Islam. Inilah agama Islam. Dan tidaklah kita melakukan seluruh kebaikan itu, kata beliau, semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan satu pertanyaan, madza nuridu? Madza nurid? Apa yang kita inginkan di bulan Ramadan? Kita hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan menginginkan ridha makhluk, bukan menginginkan ridha manusia, sama sekali tidak. Orang yang beriman hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang keluar dari bulan Ramadan dan Allah meridhai dirinya, merekalah yang beruntung, kata Syekh. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita dalam hadisnya, ta'isa abdun khaba wa khasir. Celaka seorang hamba, merugi, binasa, kata Rasulullah SAW. Siapa? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Mereka yang berjumpa dengan Ramadan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kata beliau, banyak orang di bulan Ramadan menanam saham kebaikan dengan sangat banyak. Mereka membaca Al-Quran, melakukan ketaatan yang sangat banyak. Illa hadza, kecuali hamba yang diharamkan oleh Allah dari kebaikan dan dia tidak melakukan apapun. Ini muskilah, kata beliau. Ini adalah masalah yang besar dan dia telah terharamkan dari kebaikan. Dan kemudian beliau mengakhiri perjumpaan ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang kita lakukan di masjid ini sebagai pemberat kebaikan-kebaikan kita. Dan kemudian beliau menyebutkan beberapa doa tadi yang disebutkan oleh beliau yang tidak sempat tercatat oleh ana ahibati fillah, tapi yang pasti beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan petunjuk dan hidayah dan menjadikan masjid ini adalah masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang yang sibuk di dalamnya mubarakin itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ditetapkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ilmin wa rahmah, di atas ilmu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jadikan keimanan itu perkara yang kami cintai, dan jadikan keburukan, kekufuran, kemaksiatan perkara yang kami benci. Dan beliau kemudian menutup perjumpaan dengan doa kafaratul majlis. Wallahu taala alam bisawab. Syekh, fadhil al-ijabah ما مشكلة. طيب، السؤال الأول، يعني كما قلت أن في رمضان سفدت الشياطين، مع أن كثير من العباد يعني يفعلون أو يعملون المعاصي، بل يعني بعضهم لا يصومون. يعني نرجو منكم الشرح يا شيخ، جزاك الله خير. صفدت شياطين الجن، أما شياطين الإنس فلا تصفد. والذي يدعو للمعصية النفس والهوى والإلف والعادة هذه باقية. Nah. Kata beliau, yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan-syaitan dari kalangan jin. Adapun syaitan-syaitan dari kalangan manusia tidak. Dan begitu juga dengan hawa nafsu seseorang.
yang mengajak dirinya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Nah. السؤال الثاني الشيخ كيف أو ما الخطوات لأداء طاعة الله مع أن العبد عنده مرض والعياذ بالله يحبون الأشياء الخالعة يعني من الأشياء غير جيدة. نعم كيف الطريقة يعني أن يكونوا أو أن يقوم بطاعة الله؟ اقرأ السؤال. اقرأ السؤال. Nah, Syekh ditanya bagaimana langkah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, akan tetapi seseorang hamba memiliki penyakit seksual, yakni menyukai hal-hal yang berbau pornografi. Nah, اعلم أولا أن نظر الله تبارك وتعالى أسرع إليك من نظرك إلى المعاصي. وتذكر قول الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واعلم أنك وارد إلى الله موقوف بين يديه، وأن الله تبارك وتعالى سائلك عن كل شيء. وتذكر موقفك بين يدي الله تبارك وتعالى وهو يحاسبك على هذه القاذورات، كيف سيكون موقفك؟ وعليك أن تتخذ بعد ذلك خطوات جادة نحو الإقلاع عن هذا الذنب. أولاً لا تجلس خالياً، أشغل نفسك بالحق قبل أن يشغلك الشيطان بالباطل. أكثر من الجلوس مع الصالحين، أكثر من المكث في المسجد. لا تخلو بالإنترنت، الخلوة بالإنترنت لها حكم الخلوة بالنساء. بإمكانك أن تتعامل مع الهاتف بأن تجعل له رقماً سرياً لا تعلمه، حتى لا تستطيع أن تدخل إلى مثل هذه الأمور وتشاهدها. اجعل واحداً من إخوانك أو أصدقائك الصالحين أو زوجتك إذا كنت متزوجاً أن يكتب لك رقماً سرياً على الهاتف، على الجوجل واليوتيوب وما شابه، ولا يخبرك به. أنا هكذا أفعل، أنا شخصياً هكذا أفعل. لو أردت أن أدخل الآن إلى جوجل لا أستطيع، يوتيوب وغيره وكل الأشياء هذه لا أستطيع أن أدخل إلا إلى واتساب فقط، لأني أتصل بأهلي. إذا لم تتحرز، إذا لم تحفظ نفسك، فالشيطان لن يحفظ لك نفسك. إذا لم تأخذ الأمر بعزم وجدية فالأمر يوم القيامة مهول، ولن ينفعني ولن ينفعك أن الناس قد اشتركوا في المعصية هذه أو أنهم تساهلوا فيها. لن ينفعنا أن نقول لله تبارك وتعالى يوم القيامة يا رب كل الناس كانوا ينظرون، كل واحد منا مسؤول عن نفسه، وسيئتك لا تضر بها إلا نفسك. واعلم أنه من ترك هذه الأمور لله أبدله الله تبارك وتعالى في قلبه حلاوة الإيمان، ولا بد من هذا. واعتصم بالله والجأ إليه، وكلما أذنبت تب إلى الله، وأكثر من طرق الباب، فإنه لا يكثر من طرق الباب أحد إلا استجيب له.
واقرع أبواب السماء بالدعاء والجأ إلى الله تبارك وتعالى وأظهر ضعفك لله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإذا كنت أعزبا فتزوج، فإن الزواج مطهرة. وإن كنت لا غير قادر على الزواج فأكثر من الصيام، واغتنم أوقات الصيام مثل رمضان ويوم الاثنين والخميس وست من شوال لكي تكون أقرب إلى الله وأبعد عن المعصية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبغض إلي وإليك المعاصي كلها وأن يزين في قلوبنا الإيمان. نعم. Beliau mengatakan, ingat bahwa pandangan matamu terhadap kemaksiatan itu akan terkalahkan oleh cepatnya pandangan Allah terhadap dirimu. Pandangan Allah terhadap hatimu jauh lebih cepat, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah lebih tahu tentang mata-mata yang berkhianat, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun tahu apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Dan ingat bahwa engkau suatu saat akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan dari kemaksiatan yang kau lakukan di dunia. Dan itu adalah perkara yang berat. Tidak akan berguna alasanmu ketika engkau mengatakan bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama. Itu tidak akan membantumu sama sekali. Justru engkau akan diadili, dihukum sesuai dengan apa yang kau lakukan. Oleh karena kata Syekh, jangan pernah engkau sendirian di dalam hari-harimu. Dekatlah dengan orang-orang yang saleh dan duduklah di masjid, dan jangan pernah berkhalwah dengan internet. Jangan pernah membiarkan dirimu untuk berduaan hanya dengan internet. Kata Syekh, saran Syekh bahwa buatlah password atau kunci rahasia yang engkau tidak mengetahuinya, yang dibuat oleh orang lain, yang menghalangi antara dirimu dengan situs-situs yang bisa menjerumuskan dirimu ke dalam kemaksiatan. Kata beliau, itu yang saya lakukan dengan diri saya sendiri. Sehingga beliau tidak bisa mengakses YouTube, nggak bisa. Padahal video beliau banyak di YouTube. Dan kemudian beliau tidak bisa masuk ke Google, beliau tidak bisa. Dan itu beliau lakukan secara sengaja agar beliau tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan beliau mengatakan bahwa barang siapa atau jika engkau tidak menjaga dirimu, maka syaitan akan merusak dirimu. Dan ingat bahwa seseorang yang meninggalkan kemaksiatan ini karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan kenikmatan, manisnya, indahnya ketaatan atau iman di dalam dirinya. Dan kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan Allah. Aksiru qara'al bab, kata beliau, perbanyak mengetuk pintu langit. Perbanyak atau terus meneruslah meminta kepada Allah Rabbul Alamin agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau sudah menikah, maka mintalah bantuan istrimu ya dengan melakukan hal-hal yang tadi. Atau jika engkau masih bujangan, maka menikahlah. Jika penanya ini bujangan, maka menikahlah. Jika tidak sanggup menikah, maka perbanyak puasa Senin, Kamis atau yang semisalnya. Karena puasa akan mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingat bahwa seseorang yang meninggalkan kemaksiatan itu akan merasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. As-soal alladhi ba'dahu. Pertanyaannya, hadirin sekalian, Pak Ustadz, kalau di bulan Ramadan seorang perempuan yang sudah sendiri, maksudnya sudah tidak memiliki pasangan, apakah boleh di setiap sholat subuh dia sholat di masjid sampai sholat syuruk berjamaah? Ya, ini maksudnya sholat berjamaah di masjid. Syekh soal min imra'atin qalat kaifa bi imra'atin ta'ishu wahdaha, yani laysa indaha zawj, hal jaza laha an yadhhab aw an tadhhab ila al-masjid li salati as-subh thumma tajlis hatta syuruq, هل هذا جاز لها أو كيف؟ نعم، إذا كانت الطريق آمنة
والمسجد المصلى فيه آمن ولله الحمد والمنة، لا حرج أن تذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، شريطة أن تكون متجلببة، تلبس الزي الشرعي الإسلامي بشروطه المعتبرة، غير متعطرة، تأمن الفتنة ولا تفتن الرجال ولا تزاحمهم، وتجلس في مصلاها في المسجد لا بأس، ولتعلم أن صلاتها في بيتها خير وأحب إلى الله من صلاتها في المسجد. ولكن هل لها ذلك؟ لها ذلك. نعم. Kata beliau, ini tidak ada masalah selama jalannya menuju masjid aman, kemudian masjid tempat dia beribadah juga adalah tempat yang aman bagi dirinya. Dan syarat juga kata beliau, seorang wanita yang melakukan ini mutajalbibah, dia berjilbab, dan kemudian menghindarkan perkara-perkara pada dirinya yang bisa menjadi fitnah bagi lawan jenisnya. Dan hendaknya dia juga mengetahui bahwa solatnya di rumahnya jauh lebih baik. Dan tentu ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW. Namun melarangnya dari datang ke masjid, ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian cegah hamba-hamba perempuan Allah untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan syarat bahwa dia menjaga dirinya, perjalanan ke masjid itu aman, masjid itu tempat yang aman, dia boleh duduk di musallanya, yakni di tempat salatnya sampai waktu syuruk, maka tidak ada masalah. Tapi ingat, salatnya di rumah jauh lebih baik. Tapi jika pertanyaannya apakah boleh, maka dia boleh melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, soal alladhi ba'da. Nah, assalamualaikum. Pertanyaan begini hadirin sekalian. Ustaz, dulu saya kalau saum suka bolong-bolong. Kadang saum, kadang enggak. Dari kecil sampai umur sekitar 43 tahunan. Dan saya setelah itu memperbaiki saum saya. Apakah saya harus atau wajib membayar saum saya yang dulu Pak Ustaz? As-soal ya Syekh, anna as-sa'il tula hayatihi ba'da al-bulugh, yani kan yasum wa kan la yasum, yani hakadha hatta umruhu aw umruha balagha 43 sana min umri, wa ba'da dhalika yani usahih aw uslih siyami, yani yasum kama faradallahu subhanahu wa ta'ala. Hal wajaba li an aqdi siyami al-madiyah? Wallahu ta'ala. Tafadhal. إذا استطعت أن تحصي تلك الأيام التي أفطرتها، إذا استطعت أن تحصيها أو تقدرها تقديرا وتقضيها، فهذا هو الواجب عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي وقع على أهله في نهار رمضان فأرشده إلى الكفارة ثم قال له واقض يوما مكانه. وإذا لم تستطع أن تحصيها أو تقدرها فأكثر من صوم النافلة كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام عرفة وعاشوراء والست من شوال، وصيام التطوع المطلق كصيام أي يوم لم يكره ولم يحرم صيامه. فإن صيام النافلة يقام يوم القيامة مقام الفريضة، وقد جاء في الحديث فيقول الله تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني في الصلاة، فإذا وجدوا له تطوعا فيقيمونه مقام الفريضة. وكذلك في الحديث انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني في الصيام، فيقيمونه مقام الفريضة. وعليه قبل ذلك كله بالتوبة، توبة الصادقة، وأن يستمر فيها وأن يثبت عليها. Nah, ahibati fillah, kata beliau, jika seseorang bisa menghitung jumlah puasa yang ditinggalkannya, maka yang lebih baik adalah dia mengqadha puasa yang dia ingat. Itu kata beliau. Namun jika tidak, atau jika seseorang kesulitan, maka hendaknya dia memperbanyak puasa sunnah, baik itu puasa Senin Kemis ataupun 3 hari
di tengah bulan ataupun shaum Arafah atau 6 hari di bulan Syawal, atau puasa mutlaqah, puasa yang mutlak tidak terikat oleh sebab selama tidak dilakukan di hari-hari yang tidak disukai atau dibenci dalam syariat ini atau hari yang terlarang. Kenapa kata beliau? Alasannya karena puasa tatawwu ini akan menggantikan puasa wajib jika puasa wajib seseorang itu bermasalah pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Unduru, lihatlah," kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, "lihatlah apakah hambaku ini memiliki tatawwu." Dalam satu riwayat Allah berbicara tentang salat tatawwu, yakni yang bisa memperbaiki dan menyempurnakan salat wajib yang bolong-bolong atau kemudian tidak baik. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan dengan lafaz yang hampir sama juga, disebutkan unduru hal li abdi min tatawwu ay fi siyam, yakni dalam urusan puasa, apakah dia punya puasa sunnah yang dia kerjakan. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan puasa wajibnya. Ya, maka ini yang dia lakukan. Namun sebelum semua itu, kata beliau hafizahullah taala, hendaknya dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan. Wallahu taala alam. Dan ini pertanyaan yang terakhir, hada akhir salat khalas. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita, terkhusus Syekh yang telah mewakafkan waktunya untuk kita semua membagikan ilmu. Dan beliau selama hampir 7 tahun beliau bolak-balik atau datang ke Indonesia khususnya di bulan Ramadan, dan lebih khusus lagi di kota Pekalongan. Beliau menjadi imam selama hampir 1 bulan di bulan Ramadan setiap tahunnya, hampir sudah 7 tahun, semestinya 9 tahun. Namun karena corona beliau tidak bisa hadir, dan insya Allah beliau tadi juga mengatakan insya Allah jika Allah mudahkan, beliau ingin di tahun depan atau tahun yang dimudahkan oleh Allah, beliau ingin pindah ke Indonesia beserta keluarganya, dan mudah-mudahan Allah memberkahi beliau, keluarga beliau dan ilmu beliau, dan insyaallah kita bisa mendapatkan faidah dan ilmu dari beliau insyaallah di kemudian hari. Amin Allahumma amin. Dan kita akhiri perjumpaan kita ini, dan setelah ini kita salat Isya insyaallah taala. Jangan bubar dulu jemaah karena kita belum salat Isya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah